Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rahmawati dari jurusan Tradisi 5A Uinsus Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal saya, yaitu pengembangan alat peraga gelombang. Yang pertama yaitu latar belakang. Alat peraga IPA mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di samping peranan yang sangat penting dalam pembelajaran, alat peraga IPA juga mempunyai fungsi yang dapat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran IPA di sekolah. Fungsi tersebut menurut Dirjen Dikdasmendikbud adalah sebagai sumber belajar, metode pendidikan, dan prasarana pendidikan. Terlepas dari kondisi kelengkapan fasilitas laboratorium IPA, pendidikan hendaknya dapat terus diselenggarakan tanpa harus menunggu lengkapnya fasilitas. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan pendidikan IPA melalui praktikum atau eksperimen, perlu dikembangkan alternatif alat peraga IPA, yaitu alat peraga sederhana, agar pembelajaran IPA dapat berjalan secara optimal. Alat peraga yang akan dibuat dalam penelitian kali ini yaitu alat peraga gelombang. Melalui penggunaan alat peraga, para peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengatasi materi yang sulit jika peserta didik saling berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang berperan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah proses perencanaan sampai tahap pembuatan media alat peraga gelombang. Yang kedua yaitu apakah penggunaan alat peraga pada materi gelombang dapat meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui proses perencanaan sampai tahap pembuatan media alat peraga gelombang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penggunaan alat peraga pada materi gelombang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat membantu siswa dan guru dalam mengatasi masalah pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu dapat merangsang siswa berpikir kritis, inovatif, dan membantu mengembangkan kemampuan dengan belajar bersama kelompoknya. Yang ketiga yaitu memberikan sumbangan yang bersifat kritis dalam upaya meningkatkan kualitas belajar IPA dan meningkatkan pembelajaran lainnya sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya yaitu pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan media yang dapat digunakan untuk mengaktifkan pemahaman siswa yang masih abstrak. Alat peraga merupakan wahana fisik yang alami maupun buatan yang mengandung materi pembelajaran. Alat peraga dalam pengertian terbatas yaitu sebagai alat bantu pengajaran. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam kaitannya untuk meningkatkan hasil belajar, keberadaan alat peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Beberapa fungsi atau manfaat alat peraga dalam pengajaran yaitu 1. Memperjelas informasi atau pesan dalam pembelajaran. 2. Memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran. 3. Memberi variasi dalam pengajaran. Dan keempat, yaitu siswa lebih cepat dan mudah memahami pelajaran yang diajarkan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa alat peraga adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pengajaran. Alat peraga ini berfungsi untuk membantu dan memeragakan sesuatu dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu pengertian gelombang. Gelombang ialah getaran yang merambat atau rambatan energi dari satu sumber ke sumber lain tanpa disertai perpindahan materi pada sumber itu. Berdasarkan arah rambatnya, ada dua macam gelombang, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatnya. Misalnya, gelombang permukaan air, gelombang tali yang terusik. Yang kedua, gelombang longitudinal. Ialah gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatnya. Misalnya, gelombang bunyi dari bel dan gelombang panas. Langkah-langkah pengembangan. Pada penelitian kali ini, saya mengambil model pengembangan, yaitu model pengembangan Research and Development atau R&D dengan metode pengembangan ADI. Research and Development merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Pada metode ini terdapat 5 tahapan, yaitu tahap analisis, desain,
development, implementation, dan evolution. Yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian dan pengembangan ini yaitu dengan menganalisis potensi dan permasalahan yang ada untuk diselesaikan dengan solusi yang tepat. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mengenai kondisi lingkungan, proses pembelajaran, pemahaman siswa, fasilitas penunjang pembelajaran, materi dan silabus mata pelajaran. Selanjutnya, peneliti menganalisis permasalahan yang ada dari aspek-aspek tersebut untuk diatasi. Yang kedua, tahap desain. Tahap desain produk dilakukan dengan membuat perancangan bentuk dasar alat yang akan dibuat. Perancangan membuat produk awal adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dengan cara mencari informasi melalui internet, membaca buku dan jurnal terdahulu. Bersama dengan itu dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama, misalnya buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Adapun penyusunan dan pengerjaan pembuatan alat peraga dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat. Alat dan bahan terdiri dari pipa paralon, benang, bambu, tuas pemutar, cat, dan meteran. Yaitu pembuatan alat. Tahapan pembuatan alat peraga ini meliputi yaitu yang pertama, menyusun bambu pada benang, yang kedua, memasang tuas pemutar pada salah satu sisi paralon, yang ketiga, memasang bambu yang telah disusun tadi pada salah satu sisi paralon, yang keempat, membuat tiang penyangga. Tahap selanjutnya itu tahap development. Pembuatan produk dilakukan untuk merealisasikan desain yang sebelumnya telah divalidasi oleh dosen pembimbing. Setelah alat selesai dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan produk oleh para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Selanjutnya itu tahap implementation. Tahap implementasi dilakukan setelah produk selesai dibuat, lalu diuji oleh ahli media dan ahli materi. Tujuan dari implementasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui penilaian siswa sebagai pengguna media. Implementasi ini dilakukan secara langsung pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap evolution. Evaluasi produk sebagai media pembelajaran dilakukan setelah implementasi. Tujuannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada produk sebagai media pembelajaran. Kekurangan yang ada pada produk tersebut diperbaiki kembali untuk meningkatkan kelayakan dan kualitas pengembangan media pembelajaran sebelum diimplementasikan secara luas. Setelah melakukan perbaikan pada tahap evaluasi, maka media pembelajaran telah dikatakan layak sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data hasil review dari dosen pembimbing berupa saran atau perbaikan alat yang telah dibuat. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif, yaitu menganalisis data hasil berupa angka, skor, hasil angket yang telah diisi selama pengamatan alat berlangsung. Data tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor setiap jawaban dalam bentuk persen dengan rumus skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Hasil ketahanan, kepraktisan, dan kebutuhan akan diubah ke dalam bentuk kualitatif dengan kriteria berdasarkan tabel yang dapat dilihat pada tampilan atau PPT yang sedang ditampilkan pada saat ini. Selanjutnya itu desain perencanaan produk. Dapat teman-teman lihat atau ibu lihat di sini desain perencanaan produknya yaitu ada di PPT pada saat ini.